Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam tema kajian kaidah fikih, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tiga kaidah: al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisak, dan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sekarang kaidah yang keempat adalah ad-dororu yuzalu, bahaya itu dihilangkan. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik, la dororo wala diroro. Jadi tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan. Baik, tingkat kebutuhan itu ada yang levelnya pada tingkat darurat. Nah, darurat ini dilakukan untuk menghindari bahaya atau fatal pada agama, diri, akal, keluarga, atau harta. Contohnya adalah makan bangkai saat akan mati kelaparan. Mati kelaparan itu adalah bahaya. Kemudian mencegah begal meski sampai membunuhnya. Meskipun nanti sampai membunuhnya itu boleh. Karena aksi begal itu membahayakan, sesuatu yang bahaya. Kemudian yang kedua adalah tingkat hajat. Hajat itu dilakukan untuk menghindari kesulitan. Jadi kalau saya mudah mencontohkan adalah begini. Kalau tidak makan itu mati, maka levelnya darurat. Tapi kalau tidak makan itu perutnya perih, lemes, kesulitan, itu namanya makannya itu namanya hajat. Kalau di sini contohnya seperti bolehnya qashar sholat. Nah itu karena dalam bepergian itu diduga kuat terjadi masyakoh atau kesulitan, maka kita sholat qashar itu hajat. Kemudian melihat aurat pasien bagi dokter lah ya. Nanti kalau memejamkan mata nggak melihat auratnya ya malah repot, itu ada kesulitan. Jadi melihatnya itu karena hajat. Kemudian yang nomor tiga adalah tingkat tahsin atau manfaat. Kalau dalam kitab usul fikih itu lebih pada istilah tahsin. Kalau dalam qawaidul fikih itu lebih pada istilah manfaat. Nah, tingkat tahsin ini dilakukan demi kebaikan dan asas manfaat. Contohnya seperti sholat di awal waktu, menutup aurat, dan menikah. Nah, jadi kalau saya mencontohkan tadi, tingkat kalau nggak makan mati berarti itu darurat, kalau nggak makan perih perutnya ya berarti tingkat hajat, tapi kalau nggak makan sebenarnya belum sampai perih, tapi demi untuk kekuatan. Nah, itu namanya tahsin. Terus yang nomor 4 adalah tingkat zinah, jadi level kebutuhan yang berupa zinah. Ini dilakukan demi keinginan nafsu, seperti berbaju mewah, menu makan yang bervariasi, dan kemewahan lainnya. Nah, ini dalam tingkat zinah itu cenderung pada hukum jawas atau boleh. Kalau nomor satu darurat itu wajib dilakukan, nomor dua tingkat hajat itu ada yang wajib dan bahkan sunnah dilakukan. Untuk yang tingkat tahsin dan manfaat itu juga begitu. Ada yang longgar wajib tapi fardu sifatnya fardu kifayah dan seterusnya. Ada yang sunnah. Tapi yang nomor 4 ini sifatnya jawas begitu saja. Tapi nanti kalau sampai mengarah kepada kebablasan yaitu nanti menjadi makruh atau bahkan haram. Ini jadi untuk yang tingkat zina itu hati-hati. Berbaju mewah itu nggak masalah, tapi kalau sampai kebablasan foya-foya yaitu bahaya dan seterusnya. Kemudian yang nomor 5 adalah tingkat fudul. Fudul itu over, ya ini yang saya katakan kebablasan sampai berakibat haram atau makruh syadidah, makruh yang banget banget makruh. Seperti berbaju sutra lah itu. Memang syariat melarang berbaju sutra itu kebablasan. Bagi laki-laki ya berbaju sutra itu. Terus peralatan makan dari emas lah itu kebablasan. Pakai yang biasa umumnya saja itu sudah cukup kok. Terus berzina itu kebablasan. Jadi cukup dengan istri, dengan suami kok sampai berzina. Lah itu namanya over. Nah, itu sampai haram. Kemudian kaidah cabang dari ad-dororu yuzalu. Baik, sekarang kita membahas kaidah cabang apa saja. Yang pertama adalah ad-doruratu tubihul mahdurat. Darurat itu melegalkan larangan. Jadi sesuatu yang awalnya dilarang gara-gara darurat terus boleh. Syaratnya jika level darurat lebih tinggi daripada larangan yang dilegalkan. Yang pertama contohnya makan bangkai karena darurat kelaparan. Jadi level daruratnya lebih tinggi. Urusan kelaparan mati itu urusannya hilang nyawanya. Itu daruratnya lebih tinggi daripada larangan. Kalau larangan sekedar makan bangkai itu efeknya ya nggak begitu parah daripada efek dari hilangnya nyawa. Kemudian yang kedua,
menggagalkan aksi begal meski hingga membunuhnya. Nah, jadi begini, level daruratnya begal itu lebih bahaya karena nanti kalau orang itu dibiarkan membegal itu korbannya akan banyak. Jadi membiarkan begal itu adalah darurat yang lebih tinggi. Itu darurat yang lebih tinggi itu harus kita hilangkan dan bahasa enaknya lebih baik membunuh satu orang tapi demi menyelamatkan orang banyak yang berpotensi akan jadi korbannya begal tadi. Kemudian yang ketiga, menggali kubur karena darurat tidak menghadap kiblat atau belum dimandikan. Lah ini. Tapi ini memang syaratnya belum mayitnya belum busuk ya. Kalau udah busuk ya nggak boleh. Kemudian jika daruratnya sebanding atau lebih rendah maka tidak bisa melegalkan larangan. Seperti membunuh karena dipaksa akan dibunuh. Nah ini levelnya sama. Contohnya begini, si A dipaksa penjahat untuk membunuh temannya. Nah itu nggak boleh dia membunuh temannya. Nanti kalau kamu nggak membunuh temanmu, kamu sendiri yang saya bunuh. Nah itu karena sebanding antara kamu mati dengan temanmu mati itu sebanding, levelnya sebanding sama-sama hilang nyawanya. Jadi nggak boleh mengalahkan orang lain untuk kita sendiri. Kalau di Imam Ghazali dalam kitab Mustasfanya itu, kalau umpama di perahu ada 5 orang mau tenggelam, itu nggak boleh mengalahkan satu orang untuk dibuang. Demi menyelamatkan 4 orang, satu orang dikalahkan untuk dibuang, itu nggak boleh. Karena sama-sama punya nyawa. Kemudian yang nomor 2, kaidah cabang ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadriha. Apa yang dilegalkan karena darurat itu boleh dilakukan sebatas kadar darurat itu. Nah, contoh, makan bangkai harus sebatas untuk bertahan hidup saja, tidak boleh sampai kenyang. Lah ini. Karena kadar daruratnya, tadi daruratnya untuk bertahan hidup, kelaparan. Nah, jadi nggak boleh sampai kekenyangan. Itu namanya sudah di luar darurat. Contohnya lagi menyebutkan aib saudara yang akan menikah kepada calon suami atau istri itu cukup sebatas yang diperlukan saja demi kelanggengan nikah. Umpama kita diminta musyawarah oleh calon suaminya tanya, gimana sih calon istri saya itu? Lah, kita menyebutkan aib calon istrinya itu ya sekedar aib yang perlu diketahui ketika dibutuhkan dalam keluarga. Kalau umpama yang nggak penting-penting ya nggak usah perlu disebutkan. Umpama dia itu kalau tidur ngorok dan seterusnya itu kan ya semua orang punya potensi ngorok. Tapi kalau umpama aib dia itu agak temperamen, dia itu agak pemalas dan seterusnya, lah itu perlu disampaikan karena menyangkut nanti dalam kehidupan berumah tangga. Baik, kita lanjutkan kaidah cabang yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Darurat tidak boleh dihilangkan dengan darurat lain yang sebanding. Contohnya, tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain untuk dibunuh demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Jadi umpama ia mau terbunuh gara-gara sangat kelaparan umpamanya, itu dia tidak boleh membunuh temannya untuk dimakan dagingnya demi menyelamatkan dia sendiri. Yaitu nggak boleh karena nyawa dengan nyawa itu sebanding. Kemudian contoh selanjutnya, tidak boleh menyelamatkan harta yang jelas berakibat nyawanya tidak selamat. Apalagi ini. Jadi kalau hanya cuma harta, dibelain mati-matian sampai dia sendiri tidak selamat, ya nggak boleh. Daruratnya kehilangan harta malah lebih rendah daripada darurat kehilangan nyawa. Jadi nggak boleh memilih darurat yang lebih rendah. Yang kita utamakan menyelamatkan nyawa. Baik, demikian sementara kita lanjut nanti pada video part yang kedua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.